Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir boleh angkat tangan. Oh, nggak bisa. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Karena ada yang masih belum semangat, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Oke anak-anak, yuk tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Nah, good. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berbagai jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, apakah dari anak-anak sekalian ada yang tahu rumah adat di Indonesia itu apa? Ya, betul. Rumah adat merupakan sebuah bangunan yang dibangun dengan cara yang lain atau dengan ciri khusus dari daerah tersebut. Selain mengenal jenisnya, juga kita dapat mengenal fungsinya. Yaitu fungsi yang pertama tentu saja yaitu untuk tempat tinggal, kemudian sebagai identitas suku bangsa. Sekarang ini rumah adat tentu jarang ditemukan oleh masyarakat. Namun pada zaman dahulu, rumah-rumah adat di Indonesia tentu saja sangat unik karena menjadi ciri khas dari suatu daerahnya. Nah, kemudian rumah adat menjadi sebuah identitas dari suku bangsa tersebut karena bentuknya yang menjadi keunikan dari daerah tersebut. Beberapa rumah adat juga akan memiliki bentuk sesuai dengan kebiasaan atau dengan kondisi lingkungan yang ditempati. Selain menjadi hunian atau menjadi tempat tinggal, rumah adat juga digunakan dalam berbagai ritual atau acara adat dari daerahnya tersebut. Nah, di dalam ritual tersebut, masyarakat biasanya berkumpul di sekitaran rumah adat tersebut. Nah, pada suatu hari, ibu pernah melihat rumah adat tanpa memiliki jendela. Rumah adat tersebut ibu temui di daerah Banten. Nah, ada yang tahu rumah adat Banten itu apa? Betul, Mbak Lia. Nah, rumah adat Banten yaitu namanya Baduy. Ciri khasnya yaitu tidak memiliki jendela. Kemudian atapnya menggunakan ijuk dan kerangka bambu. Nah, baik, ibu akan menayangkan atau menampilkan sebuah gambar tentang rumah adat dan nantinya anak-anak dapat menjawab sedikit pertanyaan dari ibu. Begitu ya. Yang pertama, rumah ini berada di Sumatera Utara. Memiliki konsep rumah panggung dengan tinggi tiangnya yang begitu tinggi. Nah, ada yang bisa menebak apa nama dari rumah adat dalam gambar ini? Betul yang telah disampaikan Mas Ahmad, namanya rumah bolon. Nah, apa keunikan dari rumah bolon ini? Nah, keunikannya jumlah tangga yang digunakan untuk memasuki rumah harus selalu berjumlah ganjil apa genap? Baik, betul, berjumlah ganjil. Sedangkan warna rumah yang digunakan adalah kombinasi warna merah, hitam, dan putih. Betul. Kemudian ada yang tahu ini namanya rumah adat apa? Betul, namanya rumah adat Betang.
Kemudian rumah adat ini berasal dari daerah mana? Ya, betul sekali, dari Kalimantan Tengah. Merupakan rumah adat suku Kalimantan Tengah, suku apa? Dayak. Konsep rumah ini adalah bentuk panggung yang panjang dan tinggi. Untuk membangun rumah ini ada banyak syarat khusus yang harus dipenuhi seperti arah rumah. Syarat ini menjadi sebuah simbol bertahan hidup dan kerja keras. Nah, kemudian ini adalah gambar yang terakhir. Rumah adat ini berada di Maluku Utara. Nah, ada yang tahu rumah adatnya apa? Oke, namanya rumah adat namanya rumah adat Saduk. Oke, yang berarti rumah besar untuk berlindung. Rumah ini memiliki ciri yaitu rumah panggung dengan pilar dari pohon sagu dan atap dari anyaman daun pohon sagu. Kemudian ibu punya lembar kerja yang nantinya anak-anak dapat kerjakan. Nah, pada lembar kerja ini anak-anak dapat berdiskusi dengan teman sebangkunya. Kemudian nanti dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, anak-anak, masih semangat? Oke. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan tentang gambar yang ada dalam kertas kerja kalian semuanya. Nah, itu ada sebuah gambar. Nah, anak-anak, itu adalah rumah adat dari mana? Betul, dari Jogja. Namanya apa? Betul, Joglo. Kemudian pertanyaan yang kedua, kan itu ada 2 pertanyaan kan? Nah, kemudian yang kedua itu akan membacakan, kemudian nanti anak-anak yang menjawab ya, sesuai dengan yang ada di lembar kerja kalian. Rumah adat Gadang. Rumah adat Gadang adalah rumah adat yang berasal dari Minangkabau yang hingga kini masih banyak ditemui di Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan rumah Bagonjong atau rumah Baanjung. Kamar dalam rumah Gadang jumlahnya tergantung dengan jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah adat selain sebagai tempat tinggal juga dapat berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga ataupun tempat upacara-upacara adat. Rumah adat sangat dimuliakan. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin naik ke rumah Gadang harus mencuci kakinya terlebih dahulu. Oke, kemudian pertanyaan pertama. Apakah judul dalam bacaan teks tersebut? Betul, Mbak Rima, rumah adat Gadang. Kemudian yang kedua, apa nama lain dari rumah Gadang? Ini ada loh di ceritanya tadi. Ada yang bisa jawab? Oke, betul, rumah Bagonjong atau rumah Baanjung. Kemudian fungsi rumah Gadang adalah untuk itu tadi, berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga ataupun tempat betul upacara-upacara adat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa harus mencuci kaki terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah Gadang? Karena rumah Gadang sangat dimuliakan, oleh karena itu setiap orang yang masuk atau yang ingin naik ke rumah Gadang harus mencuci kakinya. Nah,
Sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak terlebih dahulu mempelajari apa itu pakaian adat di Indonesia. Nah, kalian dapat membacanya atau dapat mempelajarinya di buku yang telah disediakan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum